Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hibbati rahimani Allah wa iyyakum. Kembali Allah memberi taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan bahasan dari kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu taala. Masih dalam bahasan penuntut ilmu dengan masyarakat. Sekarang berkaitan dengan nasyrul ilmi wal faidah, menebarkan ilmu dan faidah bainahum, di tengah masyarakat, fi waqtin yarahu munasiban, pada waktu yang dia lihat cocok, tepat, lidzalik, untuk itu. Nah, tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabihi Ma'alimi fi Thariqi Thalabil Ilmi nashrul ilmi wal fa'idatu bainahum fi waqtin wa yarahu munasiban lidzalik wa bazlul juhdi fi dzalika wal hasru min al-futuri aw at-takhalli an dzalika bi hujjati qillatil mustafidina war raghibin. Fa'alaihi an yahrusa ala nashril ilmi fa'in kasura ar-raghibuna aw qallu fala dhaira wa huwa ma'jurun bil halaini wa rubbama yanfa'u Allah bidzalika al-qalili nab'an aziman wa idza athara alaihi qillatal muntafi'ina falyaj'al nasba 'ainaihi hadithun ya'ti an-nabiyyu wa ma'ahu an-nafar wa ya'ti an-nabiyyu wa ma'ahu al-'ashrah wa ya'ti an-nabiyyu wa ma'ahu al-khamsah wa ya'ti an-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun wa fi dzalika yamurru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Babadlul juhdi fi dzalik. Jadi menebarkan ilmu faedah di antara mereka di waktu yang cocok, yang tepat, yang pas, ya, sesuai dengan kondisi mereka. Di tepat itu berkaitan dengan kondisi orang yang akan disampaikan faedah atau ilmu kepada mereka. Babadul juhdi fidzalik, dan mengerahkan kesungguhan dalam hal itu. Ini butuh keseriusan, kesungguhan, dan untuk mengokohkan kesungguhan itu didasari oleh kesabaran. Jadi sabar, penting sekali kesabaran. Sebagaimana penuntut ilmu berbekal sabar dalam menuntut ilmu, maka ketika dia harus menebarkan ilmu juga harus sabar, bahkan lebih sabar lagi. Kalau seorang menuntut ilmu itu merasa berat, itu beramal kemudian berdakwah lebih berat lagi. Makanya dengan menjadi penuntut ilmu sudah terlatih sebenarnya kesabarannya. Karena kalau tidak sabar tidak akan pernah menjadi ahli ilmu. Ya belajar tapi gitu-gitu doang. Untuk bisa murojaah butuh sabar, untuk bisa menghafal butuh sabar, untuk memahami, mendalami, menekuni terus, itu semuanya butuh kesabaran. Sabar makin kuat, sabar makin terlatih, sabar. Nanti dalam beramal juga butuh kesabaran terus. Akhirnya bisa menebarkan ilmu di tengah masyarakat dengan penuh kesabaran. Dan ini sabarnya dalam banyak sisi, ya. Sabar mungkin menghadapi celaan, dibuli, ditentang, dihadang, dipersekusi, macam-macam. Itu dalam berdakwah itu jauh lebih berat tantangannya dibanding beramal atau belajar, ya. Maka harus mengerahkan kesungguhan betul di situ. Banyak orang yang punya ilmu tapi nggak berani belusukan ibaratnya, ya, nggak berani terjun langsung ke masyarakat. Ya dia bisa berdakwah paling lewat tulisan, tapi tulisan siapa yang
mengkonsumsi ya sebagian orang yang membaca doang, tapi secara umum masyarakat luas 100% penduduk muslim Indonesia itu enggak semuanya suka baca. Mungkin yang mau baca, apalagi baca tulisan yang ilmiah dikit gitu, yang agak berat, buku gitu, enggak tahu ada 10% apa enggak gitu. Kayaknya enggak ya, wallahu a'lam. Jadi terlalu sempit, terlalu sedikit kalau berdakwah hanya lewat tulisan. Harus ada yang belusukan ke pelosok, ke pedalaman, ya, dari pintu ke pintu gitu ibaratnya. Memang harus ada. Penuntut ilmu, kalau bukan penuntut ilmu siapa lagi? Kalau mengandalkan ulama, alim, ya, harus ulama Timur Tengah misalnya, atau ulama Indonesia lah misalnya, itu jangkauannya enggak sampai ke pedalaman, enggak bisa dari pintu ke pintu, enggak bisa mendakwahi orang yang enggak pernah ngaji sama sekali. Hanya bisa mendakwahi dari masjid ke masjid, hanya bisa mendakwahi dari media ke media, ya. Ya seorang ustadz yang nasional ibaratnya kan paling berdakwah di media yang bisa belusukan, tapi itu juga sebatas orang yang mengakses internet. Dan itu berapa persen dari penduduk Indonesia secara umum? Masih banyak orang-orang yang nggak mengakses internet, atau akses internetnya hanya hal-hal tertentu saja yang nggak ada kaitannya dengan ilmu Islam. Jadi nggak tersentuh dakwah sama sekali memang. Jadi dakwah akan tersampaikan kepada mereka dari orang-orang yang menggigih, yang mau mengerahkan kesungguhan untuk terjun langsung ke pelosok, pedalaman, ke individu-individu, perorangan, kepada siapa saja, di jalan, di pasar, di mana saja berdakwah gitu. Sampaikan ilmu. Tapi ingat tadi, di waktu yang dianggap tepat. Ya, di waktu yang dianggap tepat. Jadi sesuai. Orang lagi capek-capek kerja tiba-tiba diceramahi, malah kita diusir nanti. Ya artinya harus tepat, ya, memilih waktu yang tepat. Kemudian wal hadar minal futur, hati-hati dari kelemahan, awi takhalli andalik, atau menyerah dalam hal itu, akhirnya tidak melakukan gitu. Hati-hati. Jadi harus ada. Menuntut ilmu ada porsi belajar, ada porsi beramal, ada porsi mengajar, berdakwah, itu harus terus berlanjut. Dan kemauan dalam berdakwah sampai gigih gitu, badlul juhdi itu gigih. Kegigihan dalam berdakwah itu yang akan mendatangkan keistiqomahan. Dengan itu orang istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam beramal. Tapi kalau dakwah enggak mau, kemungkinan nanti futur akan semakin parah. Orang kalau enggak mau berdakwah, lama-lama enggak mau beramal. Lama-lama malas. Lama-lama ya belajar itu paling males ya. Orang merasa kalau saya udah pernah belajar, saya udah pesantren dulu udah pesantren, mungkin 12 tahun di pesantren, habis itu enggak pernah berdakwah sama sekali. Saya yakin itu ilmunya pasti luntur. Enggak ada ilmu eksis terus gitu tanpa dakwah. Harus berdakwah. Untuk terus mau menggali lagi, apalagi menambah ilmu lagi, itu dengan berdakwah. Kalau enggak mau dakwah, enggak mau mengajar, enggak akan pernah menambah ilmu. Ya. Mungkin ada, tapi tidak akan sesemangat kalau dia berdakwah. Seandainya dia mau berdakwah, semangat belajar akan tinggi. Termasuk hikmah ya, di antara hikmah, kenapa kok ada ahli bid'ah? Kenapa kok ada ahli bid'ah itu hafalannya banyak, ilmunya banyak? Itu sebenarnya cambuk bagi ahli sunnah. Cambuk bagi ahli sunnah untuk terus menggali ilmu begitu. Ahli sunnah yang mana yang tercambuk? Yang mau mendakwahi mereka, yang mau dialog dengan mereka. Untuk dialog dengan ahli bid'ah yang ilmunya lumayan gitu, mendalam, itu ya butuh ilmu yang mendalam juga gitu kan. Siapa yang bisa begitu? Itu yang mau berdakwah. Itu yang mau berdiskusi dengan mereka, ngobrol tentang agama, yang kemudian tujuannya agar orang itu mau kembali kepada kebenaran. Itu butuh ilmu, butuh kematangan ilmu, sehingga akan terus terdongkrak keinginannya untuk belajar dan belajar dan belajar. Tapi kalau orang tidak berdakwah, akan hilang ya, cita-citanya rendah, tidak akan lagi memiliki cita-cita yang tinggi. Kemudian au bihujjati qillatil mustafidina warraghibina. Jadi menyerah dari berdakwah dengan alasan apa?
sedikitnya orang yang mengambil faedah dan sedikitnya orang yang berhasrat kepada ilmu. Nah itu memang iya, kita berada di zaman ghurbatul ilm, keterasingan ilmu, di zaman orang zuhud terhadap ilmu. Orang itu nggak butuh ilmu agama sekarang itu, sebagian besar. Tapi ada sebagian kecil mau menuntut ilmu, itu kecil sekali kalau dibanding-bandingkan gitu. Orang yang nggak butuh ilmu jauh lebih banyak. Maka orang yang berilmu, menebarkan ilmu nggak usah menyerah gara-gara apa? Sedikit yang belajar, saya udah buka majelis ilmu yang datang paling 1-2 orang. Jangan menyerah, lanjutkan. Sedikit kalau berkah jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Karena berkah itu belum tentu banyak. Banyak itu belum tentu berkah. Ya. Punya murid banyak itu ratusan misalnya, belum tentu berkah. Ya. Jadi yang kita cari keberkahan, yang kita cari adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'alaihi an yahrisa ala nashril ilm. Jadi dia harus terus punya hirs, punya semangat yang kuat, punya ambisi ya, yang tajam untuk menebarkan ilmu dengan berbagai wasilah ya, berbagai sarana, tulisan, dengan ceramah, dengan dakwah fardiyah ya, perorangan, ketemu orang, setiap ketemu orang itu didakwahi dengan cara yang hikmah. Kemudian fa'in kathurar raghibun, kalau banyak orang yang berhasrat kepada ilmu, meskipun itu banyak orang yang berhasrat ataupun sedikit, fala dhair, maka enggak merugikannya, enggak masalah ya. Tidak masalah, enggak penting mau banyak mau sedikit, enggak terlalu penting. Yang penting adalah bersemangat untuk berdakwah. Wa huwa ma'jurun fil halain, maka dia mendapatkan pahala dalam dua keadaan itu. Murid banyak maupun murid sedikit tetap dapat pahala. Bisa jadi murid banyak enggak berkah, saya tadi katakan enggak berkah. Dari sisi apa? Dari sisi guru, dengan banyaknya murid malah tidak ikhlas. Malah niatnya salah. Itu enggak berkah. Mendingan muridnya 1, 2, 3 tapi ikhlas lillahi ta'ala. Tapi betul-betul apa? Mengharap wajah Allah dengannya. Dan itu bisa mencetak kader nanti. Murid yang sedikit itu militan. Betul-betul apa? Mau belajar lanjut sampai menjadi seorang yang alim, bahkan lebih pintar daripada si guru itu, si penuntut ilmu yang mengajar tadi. Dan itu luar biasa, itu berkah. Kemudian warubama yanfa'ullahu bidzalikal qalil, bisa jadi Allah memberikan manfaat dengan yang sedikit itu, naf'an 'aziman, dengan manfaat yang besar. Wa idza athara 'alaihi qillatul muntafi'ina, kalau sedikitnya orang yang mengambil manfaat itu berpengaruh pada hatinya, kadang galau gitu, kok sedikit ya yang datang. Jadi malas mau mengajar, cuma sedikit yang belajar gitu. Falyaj'al nasba 'ainaihi hadis, maka jadikan dipasang di depan kedua matanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tin nabiyyu wa ma'ahu nafar. Datang Nabi pada hari kiamat hanya membawa segelintir orang. Nafar ini enggak sampai 10. Wa ya'tin nabi wa ma'ahu al-ashrah. Ada nabi yang datang membawa 10 pengikut saja, dan itu bukan dakwah sehari 2 hari ya. Bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Nabi Nuh berdakwah berapa? 950 tahun dan pengikutnya cuma sekitar 50 orang. Coba lihat kesabaran. Dan penduduk di zaman Nabi Nuh bukan berarti cuma 100 orang itu penduduknya. Penduduknya jutaan juga gitu. Tapi yang mengaji, yang belajar, yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh cuma 50-an orang. Bukan berdakwah 50 hari, bukan berdakwah sebulan, 3 bulan, 5 bulan. Bukan hanya 10 tahun, 100 tahun, 950 tahun. Coba bayangkan. Kita yang baru berdakwah 10 tahun gitu udah merasa berjasa, udah merasa hebat. Kemudian ada yang menyerah gara-gara saya 10 tahun dakwah cuma dapat paling berapa 100 orang. Loh, antum sudah lebih hebat tuh dari Nabi Nuh gitu. Dari segi jumlah ya. Tapi kualitas belum ya. Jumlah artinya udah di atas jumlah yang dibawa oleh para nabi pada hari kiamat. Masya Allah, luar biasa. Wa ya'ti nabi wa mahul khamsa, ada yang membawa 5 pengikut.
Kemudian datang Nabi, walaisa ma'ahu ahad, bahkan enggak punya pengikut sama sekali. Apa enggak punya istri? Sampai istrinya pun enggak ikut, anak juga enggak ikut. Luar biasa. Antum rata-rata kalau dakwah minimal diikuti istri itu minimal. Istrinya juga enggak mau ikut, ganti yang mau ikut gitu. Atau bukan ganti, tambah. Nanti kalau dia menyerah alhamdulillah gitu. Yang enggak mau ikut gitu kan, namanya suami kan harus diikuti. Masa suami dakwah enggak mau ikut gitu. Suami mengajak kebenaran ke surga enggak mau ikut. Ini istri macam apa gitu kan. Kalau orang Jawa bilang kan, istri itu terhadap suami itu apa? Swarga nunut neraka katut gitu. Jadi surga itu cuma numpang suami, kalau neraka juga keseret suami gitu. Istri begitu, karena istri itu menurut suami, kemana aja dibawa ya ikut gitu. Itu istri betulan itu. Sampai prinsipnya begitu. Jadi jangan kemudian menyerah ya, intinya dakwah itu walaupun minimal pengikutnya cuma anak istri sendiri, ya teruskan dakwah. Dan bukan kemudian menyerah, udahlah saya anak istri aja, ya enggak, kita tetap berusaha menebarkan keluarga kita minimal ya, kerabat kita, pasti itu objek dakwah antum semua. Semua antum bertanggung jawab terhadap orang-orang yang antum cintai di sekitar antum. Kalau antum tidak pernah mendakwahi mereka, nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari kewajiban yang belum tertunaikan. Seandainya enggak pernah mendakwahi sama sekali, kita masih punya utang ya. Masih ada tuntutan di akhirat. Nah, وروى أيوب بن سعيد عن الأوزاعي قال مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرض أهل الأرض عند الناس وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8 وليحذر كل الحذر من مداخلة الشيطان والعجب عند كثرة الحضور. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فرحت وإذا قلوا حزنت فسألت بشر بن منصور فقال هذا مجلس وانظر رعاك الله أثر العالم إذا صدق في تعليمه. جاء في warawa Ayyub ibn Suwaid anil Auza'i rahimahullah qala, Al-Auza'i berkata, mata Atha ibn Abi Rabah, Atha ibn Abi Rabah ya, sahabi jalil, meninggal yauma mata, ketika meninggal, wa huwa arda ahlil ardi indan nas, beliau adalah orang yang paling diridhoi dari penduduk bumi, paling diridhoi oleh manusia secara umum. Wa makana yashhadu majlisahu, padahal sebelumnya tidak menghadiri majelis ilmunya kecuali 9 atau 8 orang. Coba lihat, penduduk bumi yang paling diridhoi manusia, tapi muridnya cuma 9 orang. Itulah kesabaran dalam berdakwah. Jadi jangan membayangkan dakwah itu harus menjadi dai sejuta umat gitu, enggak harus. Dai sejuta followers gitu, enggak harus. Jadilah manusia yang berdakwah gitu saja. Bahkan banyaknya pengikut bisa menjadi apa? Fitnah. Banyaknya pengikut malah dibenci oleh sebagian salaf karena mereka tahu itu membahayakan. Wal yahdar kulal hadari, hati-hati dengan sepenuh kehati-hatian min mudakhalati syaitan, dari pintu masuknya setan. Wal ujub, dan bangga diri, an kasratil huduri, dari banyaknya orang yang hadir. Tuh lihat, banyaknya orang hadir justru bahaya gitu. Kalau kita tidak bisa memanage hati, kalau malah tertipu dengan jumlah yang banyak sehingga bangga diri, berarti saya hebat, berarti saya layak menjadi orang yang selevel dengan para ulama kibar misalnya, dengan para ustadz yang hebat itu. Bangga dengan itu. Ya. Ini malah bahaya, tidak menjadi pahala nanti. Ujub itu bisa membatalkan amal setelah selamat dari riya.
telah selamat dari sum'ah, udah hampir diterima, bahkan udah diterima, kemudian bangga dengan amal itu, batal, gugur amal itu, karena ujub bagian dari syirik. Ujub bagian dari apa? Syirik. Riya itu syirik, karena riya itu mensejajarkan orang lain dengan Allah Ta'ala. Amal itu harusnya murni untuk Allah, itu tauhid. Tapi ketika dia tujukan agar dilihat orang, agar diketahui orang, agar dihargai orang, itu menjadi syirik, menggabungkan orang dengan Allah. Kalau ujub, syirik juga, menggabungkan diri sendiri dengan Allah. Dia berbuat merasa dia yang berbuat, padahal Allah yang memberi taufik. Jadi orang agar selamat dari ujub itu tidak merasa berbuat, melupakan pandangan diri sendiri. Jadi kalau dia berbuat hanya bersyukur dan bersyukur, merasa betul ini taufik dari Allah. Kita bisa belajar taufik dari Allah, bisa faham taufik dari Allah, bisa berbicara taufik dari Allah, bisa mengajak orang taufik dari Allah, bisa diikuti orang taufik dari Allah. Jadi semua kembali ke sana. Kapan kita lalai dari itu, kita merasa bangga dengan apa yang telah kita lakukan, maka batallah pahala yang telah kita upayakan bertahun-tahun, mungkin bisa batal gara-gara ujub. Maka hati-hati, banyaknya pengikut itu belum tentu menyelamatkan dan belum tentu juga mencelakakan gitu. Tergantung kepada hati kita, bagaimana Allah menjaga hati agar tetap mawas diri, ya, tetap koreksi diri, tetap hati-hati dari segala pintu masuknya setan. Ini peringatan dari seorang alim, ya. Perhatikan betul, memang nasihat-nasihat begini ini penting sekali. Bukan berarti orang kalau sudah berdakwah gitu nggak butuh lagi nasihat begini, sangat butuh. Ya. Jadi pintu masuk setan masih terbuka. Padahal sudah dai, sudah ngajari orang, sudah bikin orang banyak yang bertobat ibaratnya. Pengikut udah banyak, orang-orang yang kemudian dengan sebab dia biidnillahi ta'ala masuk surga gitu. Tapi yang ngajak itu belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga. Ini yang perlu diwaspadai. Makanya konsen pada tujuan, fokus pada tujuan. Tujuan kamu dakwah apa? Pahala. Bukan ingin terkenal, bukan ingin menjadi orang yang paling hebat, yang paling terpandang di hadapan manusia, sama sekali. Kalau itu sudah menjadi tujuan, berarti tertipu oleh setan. Dia orang yang gagal dalam meraih kebaikan, menebar kebaikan, tapi dia sendiri gagal mendapatkan kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Abdurrahman ibni Mahdi rahimahullah ta'ala berkata, kuntu ajlisu yaumal jumu'ah, aku duduk pada hari Jumat, tiba-tiba banyak manusia, maksudnya belajar atau hadir di hadapan beliau, banyak. Farihtu, faida kathuran nas farihtu, kalau banyak orang maka aku senang, kalau sedikit aku sedih. Maka aku bertanya kepada Bishr bin al-Mansur, ini gurunya, bertanya kepada gurunya. Faqala, hada majlisu su'in, itu majlis yang jelek. Fala ta'ud ilaihi, jangan kembali kepadanya. Fama'udtu ilaihi, maka aku pun tidak kembali kepadanya. Jadi betul-betul diaplikasikan nasihat guru, itu penting. Seorang yang berdakwah karena masih penuntut ilmu, masih ada gurunya, masih hidup sezaman dengan dia, itu harus terus minta nasihat kepada senior, kepada guru, untuk bisa mengoreksi dirinya, karena kadang koreksi diri nggak kena gitu, nggak gampang orang bisa melihat aib dirinya sendiri, nggak gampang. Maka perlu dikonsultasikan kepada orang yang lebih berilmu, baik gurunya maupun bukan gurunya, pokoknya yang lebih berilmu, lebih senior, lebih dewasa, lebih berpengalaman. Tanya, apa yang mesti dilakukan, bagaimana ini sebaliknya. Ini seperti ini, konsultasi, begitu penting sekali. Jangan kemudian merasa udah belajar banyak, kemudian merasa, wah saya udah lebih hebat daripada guru saya nih. Soalnya guru saya waktu itu nggak hafal ini, saya sudah hafal semua nih. Akhirnya sama sekali nggak pernah berkonsultasi dengan guru, bagaimana berdakwah. Orang yang berpengalaman itu tahu gitu. Lebih guru walaupun mungkin kalah hafalan, tapi menang pengalaman. Dan hikmah itu diperoleh diantaranya dengan pengalaman hidup. Orang yang berpengalaman hidupnya udah banyak mendapatkan pengalaman, dan pengalaman itu kan guru terbaik. Itu lebih hikmah dibanding orang yang baru terjun ke dunia dakwah, baru terjun karena saking
memukulnya gitu, mungkin orator dan sebagainya, pengikutnya banyak sekali. Itu harus konsultasi kepada guru yang lebih berpengalaman, maksudnya lebih lama berdakwah, yang mungkin pengikutnya nggak seberapa. Tanya, coba konsultasi. Bisa jadi dia akan mendapatkan solusi yang sangat sempurna ya, yang mendekati sempurna seperti ini. Jadi sadar, oh iya ternyata banyaknya pengikut itu bisa menipu. Banyaknya pengikut itu malah bisa menyimpangkan seseorang dari ketulusan niat, dari lurusnya jalan yang ditempuhnya. Nah itu penting sekali untuk selalu konsultasi. Nah, wanzur ra'akallah asarul alim idza sadaqa fi ta'limih. Jaa fi tarjamat Imam Imam Baqiyah bin Makhlad Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala annahu ani bil hadithi inayata la mazid alaiha wa adakhala jaziratal Andalus ilman jamman wa bi Muhammad bin Waddah sarat tilkal nahiyah dara hadith wa fi tarjamati Hashim bin Qasim kan ahlu Baghdad yabkhuruna bih. Wandur ra'akallah athral alim idza sadaqa fi ta'limi. Lihat, semoga Allah menjagamu, pengaruh dari seorang alim apabila jujur dalam mengajarnya. Jujur di sini bukan berarti kalau ngajar nggak bohong gitu, bukan. Jujur niatnya. Jadi sering kata-kata jujur itu maksudnya ikhlas. Keikhlasan yang betul-betul ikhlas. Itu jujur di dalam niat. Mengajar kalau jujur niatnya lurus lillahi ta'ala, nggak ada tujuan dunia. Itu kalau ikhlas mungkin lillahi ta'ala itu ikhlas. Tapi kalau udah jujur dalam ikhlas, betul-betul bersih dari tujuan yang lain. Itu luar biasa. Jujur itu kan tingkat iman yang paling tinggi ya. Makanya derajat setelah para nabi namanya apa? Siddiqun. Orang yang sangat jujur. Sangat jujur imannya. Sangat jujur keikhlasannya. Nah begitu maksudnya. Jadi seorang alim itu akan berpengaruh bagi umat kalau jujur ya. Jujur dalam niatnya. Contohnya ja'a fi tarjamati al-Imam Baqi' ibn Makhlad Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Ini salah satu murid Imam Ahmad bin Hanbal yang belajar berjalan dari Andalusia ya, Cordoba. Masih ada kota Cordoba sekarang. Berjalan dari sana Spanyol. Berjalan kaki sampai ke Baghdad. Luar biasa, lewat padang pasir di Sahara, Tunisia gitu. Lewati Sudan semua. Sampai kemudian ke Jazirah Arab. Sampai ke Hijaz. Kemudian lewat lagi, nyebrang lagi sampai ke Baghdad. Jauh itu perjalanan. Lama, entah berbulan-bulan, berapa bulan. Sesampainya di Baghdad, ternyata Imam Ahmad sedang di penjara. Dia nanya, di mana Imam Ahmad? Jangan tanya-tanya Imam Ahmad, nanti kamu bermasalah. Orang yang sedang dipermasalahkan oleh negara saat itu. Gara-gara apa? Fitnah khalqil Quran. Gara-gara negara sedang mewajibkan para ulama untuk mengatakan Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad gak mau. Karena itu memang kesesatan yang dibuat oleh Mu'tazilah. Waktu itu pemerintah sedang dikuasai oleh orang-orang Mu'tazilah. Penasihat-penasihatnya itu orang-orang Mu'tazilah. Maka pakai Imam Ahmad udah jauh-jauh. Gimana saya masa pulang lagi? Gak mungkin. Akhirnya dia mencari cara bagaimana bisa tetap belajar kepada Imam Ahmad. Dia datang ke penjaranya, pura-pura menjadi pengemis, kemudian bilang, saya mau belajar sama engkau. Gak bisa, kata Imam Ahmad. Saya di penjara. Kamu kalau datang ke sini setiap saat kamu dicurigai nanti. Gak apa-apa, saya akan datang pura-pura jadi pengemis. Setiap hari datang jadi pengemis. Dia bukan pengemis harta yang hina, tapi ternyata pengemis apa? Hadis yang mulia. Nah, itu luar biasa. Dan hasilnya nyata, menjadi ulama yang bermanfaat. Setelah Imam Ahmad di penjara dalam 3 masa khalifah, lama itu di penjara, 3 masa khalifah. 3 khalifah meninggal,
baru Imam Ahmad keluar dari penjara. Ketika keluar dari penjara, entah berapa tahun saya nggak ingat, maka Imam Ahmad bisa mengajar lagi, membuka majelis. Khalifah yang keempatnya ini Ahlus Sunnah gitu. Jadi setelah 3 khalifah mengikuti Mu'tazilah, yang berikutnya Ahlus Sunnah, maka belum mengajar lagi. Begitu mengajar ternyata ada murid yang sangat menonjol, Baqi Ibnu Makhlad. Seakan-akan dia udah tahu semua ilmu Imam Ahmad bin Hambal. Luar biasa. Itu kegigihan dalam menuntut ilmu ya, perhatikan. Dan ada pengaruhnya dalam dakwah. Lihat bagaimana dalam dakwah. Anahu aniya bil hadithi inayatan la mazida alaiha. Beliau adalah orang yang sangat perhatian terhadap ilmu hadis dengan perhatian yang nggak bisa ditambah lagi gitu. Udah pol gitu, maksimal. Wa arkhalah jaziratal Andalus, dan beliaulah yang memasukkan ke negeri Andalusia. Andalusia itu Spanyol, Perancis, Portugis, itu Portugal. Itu masuk Andalusia semua. Memasukkan ke sana ilman jamman, ilmu yang banyak, yang besar. Wabihi, dengan beliau, wabi Muhammad ibn Waddah sarat tilkan nahiyah daru hadithin, Masya Allah. Dengan beliau dan dengan satu lagi Muhammad ibn Waddah, negeri Andalusia menjadi negeri hadis. Jadi seakan-akan yang membawa hadis ke sana hanya 2 orang itu gitu. Itu kehebatan Baqi Ibnu Makhlad. Nah ini keberkahan. Berarti Baqi di Andalusia dakwah atau tidak? Dakwah, mengajar. Sampai disebut begitu berkahnya negeri Andalusia dengan 2 orang itu, sehingga menjadi negeri hadis di sana. Yang mungkin sebelumnya negeri Ra'yu atau yang lainnya gitu. Dan dalam biografi Hashim Ibnul Qasim, kana ahlu Baghdad yafkharuna bihi. Penduduk Baghdad bangga dengan Hashim Ibnul Qasim. Ini juga menunjukkan apa? Orang yang bermanfaat bagi umat. Sampai masyarakat membanggakannya gitu. Merasakan mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan. Itu karena seorang yang berilmu mau berdakwah. Ya. Kalau punya ilmu sampaikan kepada masyarakat sehingga ada pengaruhnya gitu. Taruhlah saya aja masih kotor, tidak nunggu suci untuk berdakwah. Kalau nunggu suci nggak pernah berdakwah, sampai mati orang tuh nggak ada yang suci. Kalau syarat menjadi dai harus suci dari segala dosa gitu, nggak ada yang bisa berdakwah kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu bisikan setan. Ya ketika orang mungkin masih menekuni satu maksiat tertentu misalnya, maksiat rahasia. Orang lain nggak tahu, dia nggak mau dakwah. Kenapa? Saya aja masih kotor, masa saya mau bersihin orang gitu kan? Kan dakwah maksudnya gitu, ngajak-ngajak orang tobat, lo saya sendiri belum tobat. Itu setan memang yang menghalangi, nggak usah didengar itu. Ya memang yang sempurna antum tobat, tapi seandainya belum bisa tobat pun nggak menghalangi antum untuk berdakwah. Lanjutkan dakwah. Ini masalah maksiat itu perkara lain, dakwah perkara lain. Sempurnanya iya tobat, tapi seandainya enggak gitu, seandainya masih belum bertobat, belum bisa misalnya dari transaksi riba misalnya kan, untuk tobat kan nggak secepat kilat gitu, si proses nyicil misalnya, selesaikan dulu gitu misalnya, tapi sambil tetap berdakwah gitu, karena dengan dakwah insya Allah semakin memperbaiki diri ya, akan terus memperbaiki diri. Nah, qala Yunus bin Ubaid ma ra'aitu ahadan ansahu lil ammati min Ayyuba wal Hasan. Qad taqaddama anna Umar bin al-Haris al-Misri kana yakhruju min darihi fayran nasa sufufan yas'alunahu 'anil Qur'an wal hadith wal fiqh wasy-syi'r wal arabiyyah wal hisab. Ada yang kelewat enggak? Tapi enggak apa. Saya baca dari sini. Wa minal ajaib, di antara keajaiban anna Yazid ibni Abdul Malik nafa Iraq bin al-Malik. Termasuk keajaiban nih, keunikan ya, keajaiban alam. Allah yang membuat keajaiban itu. Bahwa Yazid ibn Abdul Malik, seorang khalifah, membuang Iraq atau Araq ibn Malik, seorang alim dibuang ya, karena mungkin enggak kemudian apa? Kata mereka, akhraja ilaina rajulan 'allamanallahu al-khaira ala yadayhi, karena dia telah mengeluarkan kepada kami seorang yang dengannya Allah mengajarkan kami kebaikan melalui tangannya. Masya Allah. Jadi ini bukti bahwa orang yang berilmu dimanapun singgah
akan bermanfaat. Seorang yang berilmu dibuang akan membawa manfaat. Hati-hati membuang ahli ilmu ya. Justru akan menebarkan apa? Dakwah. Dan itu penting, makanya penuntut ilmu jangan takut untuk merantau ke pelosok kemana. Mesti ada peluang di sana itu ada satu tempat, disediakan lahan, disediakan masyarakat siap bikin pesantren, tapi nggak ada gurunya, nggak ada orang yang mau menanganinya, belum ada. Karena mungkin tempatnya yang terpelosok bagaimana? Coba bagi penuntut ilmu tantangan ini. Kalau nggak ada yang mau terjun ke sana, siapa lagi? Sudah dia merasa tergerak, dia merasa bertanggung jawab. Saya berangkat insya Allah, biidznillah ta'ala, datang. Merintis dakwah di situ. Pasti Allah akan memberi manfaat. Mungkin saat dia masih hidup belum banyak orang ikut. Begitu dia sudah mati, mulai ternyata dari 5 murid yang ada, terus turun-temurun ilmu diwarisi. Berkah. Oh, berkah. Itu 1 pulau dapat ilmu gara-gara 1 orang dilempar ke pulau itu. Begitu juga dai, dilempar kemanapun ibaratnya ya. Ini kalau kita nggak harus nunggu dilempar ya. Melemparkan diri saja ya. Melemparkan diri. Nggak apa-apa lah, saya mau terbuang dari peredaran masyarakat itu. Maksudnya saya nggak harus hidup bersama kawan-kawan, nggak harus hidup dengan keluarga. Saya rela untuk menepi kemana gitu, nggak ada orang yang tahu. Tiba-tiba dari sana muncul dakwah yang berkah, masya Allah, luar biasa. Seperti ambisi seorang yang diceritakan Ustaz Bufairus diantaranya ya, Abdurrahman As-Sumaid, itu membuang diri, melemparkan diri ke Afrika. Gara-gara itu Afrika itu 11 juta lebih orang masuk Islam melalui sebab beliau. 11 juta, bayangkan. Itu sudah dapat berapa? 11 apa? 11 orang apa 11 orang apa 1100? Ini 11 juta. Masya Allah. Nah itu berani melemparkan diri itu. Berani menuju kepada orang-orang yang memang harus didakwahi ke pelosok. Memang harus terjun langsung. Melalui media doang nggak akan sampai. Tidak semua orang itu mengakses media. Tidak semua orang. Orang-orang yang apalagi orang-orang tua enggak. Mereka enggak pegang media. Dan kemudian anak-anak muda juga memang pegang media. Yang milenial ini rata-rata semuanya pegang HP. Tapi apa yang diakses mereka? Enggak semuanya mengakses ilmu agama. Nah itu makanya ya harus ada orang-orang yang gigih datang kepada mereka untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Qala Yunus bin Ubaid, ma ra'aitu ahadan ansahalil amah min Ayyub wal Hasan. Kata Yunus bin Ubaid, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih menasehati umat. Jadi luar biasa gitu semangatnya untuk memperbaiki umat itu. Daripada siapa? Ayyub dan Al Hasan. Ini wallahu alam maksudnya Ayyub As-Sikhtiyani dan Al Hasan Al Basri kemungkinannya. Ini 2 orang yang juga sangat berpengaruh di negerinya di Basrah. Bahkan penduduk Basrah juga sangat takjub dengan dakwahnya Al Hasan Al Basri. Sampai kemudian Al Hasan Al Basri pernah ditanya, gimana? Apa resepnya? Sehingga orang Basrah semuanya bisa mendapatkan pencerahan dengan sebab dakwahmu. Kata Al Hasan Al Basri, aku datang ke Basrah dan aku tidak butuh apa yang mereka punya. Tapi mereka butuh kepada apa yang aku punya. Itu artinya berdakwah nggak pengen dunia mereka gitu. Itu menjadi resep kesuksesan di antara sebabnya ya. Keikhlasan. Dakwah memang ikhlas, bukan ingin mengeruk harta, bukan ingin meraih dunia, bukan ingin terkenal, bukan macam-macam dari urusan-urusan dunia. Tapi fokus dakwah ingin memberi pencerahan kepada manusia. Itu yang menjadikan seseorang itu berkah ya. Pengaruhnya ada di tengah umat manusia, bahkan dari generasi ke generasi. Masya Allah. Dan sudah berlalu ya tentang Umar atau Amr bin Al-Haris Al-Misri ya pada pertemuan yang pekan lalu. Bagaimana beliau biasa keluar dari rumahnya, kemudian ternyata sudah berbaris manusia siap-siap mengambil ilmu dari beliau. Mereka bertanya tentang Quran, hadis, fikih, syair, bahkan Arabia, bahasa Arab, bahkan matematika. Ya. Sampai memang pakar dalam segala bidang ya, Masya Allah, alim saat itu begitu. Ya, artinya bermanfaat. Berarti keluar dari rumah langsung menebar manfaat bagi siapapun. Ya. Kalau mungkin keluar rumah di situ komplek pesantren mungkin ya
orang udah banyak yang ngaji kemana-mana. Tapi kalau keluar rumah di tempat orang yang miskin ilmu, nggak ada orang alim di situ. Itu baru terasa manfaatnya. Sangat besar manfaat di situ. Makanya kalau merasa di satu tempat saya punya ilmu tapi kok orang nggak butuh ilmu saya, ya mungkin yang lain lebih berilmu banyak. Jadi, maka ilmu antum nggak begitu dicari gitu. Tapi coba antum melemparkan diri, saya bilang tadi, melemparkan diri di tempat di mana orang memang miskin ilmu, nggak ngerti, nggak ada alim, nggak ada kiai, nggak ada guru, nggak ada ustadz di situ. Antum di situ orang menganggap antum sebagai ulama gitu, alim besar ini, karena nggak ada. Nah di situ antum bermanfaat, di situ lebih bermanfaat. Jadi jangan takut untuk berdakwah, tapi modal harus ada ya. Semangat ngajinya dulu, tingkatkan semangat ngaji, semangat belajar, biar ilmu bermanfaat, hidup bermanfaat, hidup berkah. Jadi tidak ada kehidupan yang lebih berkah daripada kehidupan ahli ilmu ya. Hidup untuk belajar, beramal, mengajar, itu kehidupan berkah. Selebihnya kurang berkah ya. Jadi yang paling berkah itu hidup sibuk dengan apa? Dengan kesibukan para nabi. Itulah kesibukan para nabi, memberi pencerahan bagi umat manusia. Nah, talibul ilmi inda syura'il kitab wa iqtina'ihi minal ma'lumi anna syaghafa talibul ilmi iqtina'il kutubi amrun musallam wa talabatul ilmi fi hadha syaghafi wa hubbil iqtina'il lil kutubi wal maraji'i ma baina mustaqil wa mustaqthir khassatan fi hadha zaman alladhi taisarat wa kasurat fihi wasail at-tab' wan nashr wa asbahat daurun nashri wat tawzi'i tatanafasa fil musabaqati ala muhawalati tasadduri fi bab at-tahqiqi wa ikhraj al-jadid wa hadha walillahi alhamdu wal minna min fadlillah ala al-ilmi wa ahlihi wa tullabihi wa la budda min al-isharati ila anna ba'dha ma yanshuru la yakhlu min khilalin fihi bihasbil katibi al muhaqqiqi wa yakunu al-khalali ma'rufan inda masyayikh al-ilmi wa tullabihi al-mutamakkinina bit talabi. Nah, sekarang pembahasan berikutnya sudah selesai tentang penuntut ilmu di tengah masyarakat. Jadi puncaknya tadi ya, bermanfaat bagi masyarakat, menebarkan faidah, menebarkan ilmu, memberi pencerahan bagi masyarakat, itu baru berkah insya Allah. Ilmu yang berkah seperti itu, ilmu yang tidak hanya menerangi hati sendiri, tapi bisa menerangi hati masyarakat. Kemudian sekarang pembahasan berikutnya tentang penuntut ilmu ketika membeli kitab-kitab dan mengoleksinya. Ini juga penting pembahasan ini, walaupun sekarang di zaman modern kitab-kitab sudah dalam bentuk elektronik, sudah dalam bentuk file PDF. Jadi dalam satu HP ini HP saya mungkin sudah lebih dari 10.000 kitab di sini. Gak bakal dibaca semua gitu. Minimal saya sudah baca judul-judulnya. 10.000 kitab. Itu dapatnya dari hari ke hari gitu, dari grup, dari macam-macam, dari download sendiri. Begitu, koleksi kitab. Memang penuntut ilmu tuh enggak ada sesuatu yang dibeli yang lebih indah daripada beli kitab. Belanjanya orang yang suka ilmu pasti suka beli kitab. Kalau orang yang suka bunga ya beli bunga. Orang yang suka motor beli motor. Jadi kan begitu. Koleksi kita itu menggambarkan kegemaran kita gitu. Kalau ahli dunia ya suka koleksi barang-barang duniawi. Maka kondisi rumah orang pun bisa dinilai kan. Masuk rumah isinya keris gitu kan. Tameng, oh ini berarti suka jihad nih. Atau dukun malah nggak tahu ya. Tergambar, hobinya apa? Masuk rumah gambarnya artis-artis gitu. Berarti ya itulah hatinya seperti itu gitu. Masuk rumah isinya kitab-kitab. Ini walaupun ya kita nggak tahu dibaca atau enggak, udah tergambar. Ini berarti orang suka apa? Suka beli kitab. Minimal itu gitu.
Ya, suka beli kitab minimal. Nah, kenapa suka beli kitab? Berarti ya suka belajar insya Allah. Setidaknya sedikit kesana ada gitu. Itu menggambarkan hati. Kemudian mungkin kalaupun dia nggak berpikir mau dibaca, misalnya kolektor kitabnya ini udah kakek-kakek, udah baca udah nggak jelas gitu. Mungkin berarti beli untuk siapa? Untuk anak cucunya. Itu saya pernah mendapati begitu. Di Gorontalo saya dulu pernah di sana. Saya datangi seorang kakek rumah seorang kakek. Kaget saya ngelihat, Masya Allah koleksinya banyak. Memang bukan kitab, buku maksudnya. Saya membedakan kalau kitab bahasa Arab, buku bahasa Indonesia itu. Buku-buku banyak sekali. Kayak ini siapa yang beli? Saya Ustadz. Kayak baca? Enggak. Saya udah enggak jelas, udah enggak bisa membaca. Terus saya berharap anak-anak saya, cucu-cucu saya nanti bisa membaca. Anak-anak cucunya belum mau ngaji, tapi belum siapkan dulu. Mudah-mudahan nanti mau dibaca. Itu juga bagian dari cita-cita dan itu bagus. Kan udah tua, mau baca juga susah gitu kan. Udah kakek-kakek. Kemudian beberapa tahun kemudian, saya lupa juga tahunnya, saya mendengar si kakek ini meninggal dalam keadaan iktikaf di bulan Ramadan. Kalau nggak salah ingat 27 Ramadan itu. Subuhnya dibawa ke rumah sakit. Baru iktikaf dari masjid dilarikan ke rumah sakit, meninggal. Masya Allah. Ya, kegigihan di masa tua di mana ingin memaksimalkan diri ketika akhir hayatnya, ingin maksimal menuntut ilmu, maksimal belajar, beramal dan mengoleksi kitab-kitab, Masya Allah, dan macam-macam. Dan beliau sempat cerita waktu itu, saya punya anak di Batam, nggak tahu di Batam ini ngaji atau enggak anaknya. Waktu itu saya belum ke Batam, jadi belum pernah cerita ada anaknya di Batam. Jadi yang saya katakan maksimal dalam menghabiskan masa tua untuk akhirat itu apa? Beliau itu kalau pergi ke masjid zuhur, pulangnya itu maghrib atau isya bahkan. Minimal sampai asar. Pokoknya kalau berangkat, dan itu berangkat jalan kaki jauh. Kalau ada ikhwan yang kenal gitu dibonceng naik motor gitu. Ya Allah. Jadi ingin iktikaf terus di masjid. Karena udah tua, udah pensiun, udah nggak ngapa-ngapain. Jadi duduk di masjid zikir, ada kajian hadir gitu, Masya Allah. Nah itu contoh ya, mungkin masa mudanya nggak maksimal, jadi ingin memaksimalkan di masa tua, dan itu husnul khotimah. Mudah-mudahan coba meninggal dalam keadaan itikaf, sudah tua masih itikaf, Masya Allah. Itu yang terbaik. Karena ada orang yang di masa muda mungkin semangat, begitu tua malah malas. Ya. Jadi kita nggak tahu akhir kehidupan kita seperti apa, tapi keistiqomahan dalam beramal itu sangat penting. Jadi mengoleksi kitab ini perkara yang menunjukkan jati diri kita, sebenarnya siapa kita. Apa yang kita beli itulah bukti hati kita sebenarnya. Apa yang kita koleksi itulah hati kita. Minal maklum anna syaghafat talibil ilm, termasuk perkara yang maklum ya, diketahui bahwa kesenangan ya, hobi lah katakanlah, hobinya penuntut ilmu adalah dengan mengoleksi kitab-kitab. Memang begitu. Penuntut ilmu itu begitu. Amrun musallamun, ini adalah perkara yang diterima. Wa talabatul ilm fi hadzal syaghaf, penuntut ilmu dalam kegemaran ini dan juga kecintaan dalam mengoleksi kitab-kitab, wal maraji, dan rujukan-rujukan, ma baina mustaqilin wa mustaksirin, antara sedikit dan banyak. Ya maksudnya ada yang sedikit ada yang banyak, tapi setidaknya adalah koleksi kitab itu. Harus ada koleksi kitab. Bagaimana penuntut ilmu kok tidak memiliki kitab-kitab? Ya harus ada. Ya, sisihkan uang, bisa tahan untuk jajan, nggak beli makanan enak biar bisa beli kitab. Itu penuntut ilmu. Sangat disayangkan ada beberapa penuntut ilmu beli kitab 100.000 saja itu merasa mahal. Tapi beli makan 50.000 atau beli makan 30.000 itu nggak merasa mahal. 30.000 bagi saya mahal. Kalau beli kitab 100.000 merasa mahal, beli makan 30.000 itu mahal, lebih mahal. Karena kan makan ada yang 10.000, ada nggak? Rumah makan yang 10.000 serba 10.000 masih ada kan? Ini di Batam masih ada. Berarti bagi orang yang merasa mahal beli kitab 100.000, mestinya beli makan 30.000 mahal. Itu kalau orang memang suka dengan ilmu. Tapi kalau orang nggak suka ilmu,
Apa ini kitab 100.000 mahal amat, nggak bisa dimakan kan gitu kan. Hobinya makan, gimana nggak bisa dimakan? Memang begitu gambar manusia, merasa mahal karena nggak dimakan. Kalau beli makan murah gitu, karena memang hobinya makan. Kalau orang hobinya membaca, beli makan itu mahal. 30.000 mahal, apalagi beli makan 100.000 nggak mahal juga. Sekali makan 100.000 nggak merasa mahal, 50.000 nggak merasa mahal, padahal 10.000 bisa gitu. Bahkan yang lebih murah dari 10.000 juga masih ada gitu. Makan apalah gitu, roti gitu bisa. Saya ingat waktu di Mekah waktu itu, kehabisan duit. Ya saya nggak tahu kan, baru pertama kali ke Mekah juga. Ada kawan nunjukin itu bisa kerja apa, dorong orang, ya jasa dorong. Udah kawan nawari, saya praktekkan daripada nggak punya duit gitu kan. Walaupun kita makan di hotel ada gitu kan memang sudah jatah gitu. Tapi saya kan kesana sama anak sama istri butuh beli yang lain juga gitu. Udah saya kerja dorong. Sekali dorong waktu itu seingat saya 300 real dapat. Itu ya hampir sejuta ya. Waktu itu kurusnya masih sekitar 3.000 berapa. Juta anggaplah. Juta. Niat awal bisa beli makan lah tambahan, makanan tambahan. Tapi sayang terus mau beli makan. Akhirnya udahlah, saya bilang ke istri, udah nggak usah beli makan, beli kitab aja. Beli kitab karena saya orang Yaman ya, orang di Yaman tuh nggak ada kitab-kitab kayak di Madinah, beda. Makanya saya waktu itu diajak main sama kawan yang di Madinah ke rumah Ustadz Firanda. Pas di Ustadz Firanda kan saya bengong gitu ngeliat kitabnya. So isi rumah, kamar sini, kamar sana, kitab semua gitu heran. Ustadz Firanda tahu mungkin, Mat pilih aja Mat gitu. Kawan lama gitu dulu. Mat pilih aja. Maksudnya antum yang nggak punya mana diambil aja. Ya kalau ditanya nggak punya mana, semuanya nggak punya. Saya pun disuruh milih bingung gitu kan. Akhirnya kawan satu yang nganter dia bilang, saya pilihin ya. Ya udah saya pilihin. Ini punya nggak? Enggak. Ini punya nggak? Udah nggak usah nanya, nggak punya semua gitu. Dipilihin sampai ada lebih dari 100 kitab itu. Dikasih Ustadz Firanda. Kita ingin ngoleksi tapi nggak punya duit coba. Itu merananya pelajar di Yaman ya. Beda dengan yang di Mekah, Madinah. Makmur ya, mungkin ada jatah dan ada pembagian kitab juga banyak itu kalau di Saudi banyak. Di Yaman ya ada, tapi segelintir aja dari markas kita dikasih kadang kitab itu. Seadanya itu. Melihat kitab itu takjubnya luar biasa ya, seperti orang yang miskin ngelihat mobil mewah gitu kan, lihat terus dilus-lus gitu. Kita ngelihat kitab, masya Allah banyak sekali kitab. Saking herannya gitu, ngerti gitu kan, Ustadz Firanda ngerti. Antum pilih aja gitu, langsung gitu. Nah udah gitu kan, pas sudah di Indonesia, saya waktu itu di Gorontalo, ketemu lagi Ustadz Firanda dakwah ke sana. Saya tanya lagi, Ustadz, kitab-kitabnya masih dipakai enggak? Kalau nggak dipakai kirimlah ke sini, saya bilang gitu. Ngemis kitab. Kemudian apa kata beliau? Jangan. Saya juga masa Ustadz nggak punya kitab nanti gimana? Orang lihatnya apa gitu. Dia candanya begitu. Jadi kan orang pantas-pantasnya masuk ke rumah melihat kitab banyak gitu kan. Misalnya itu ahli bid'ah atau apa, kita ngelihatnya udah keder duluan itu. Kitabnya aja segini banyak, gimana mau debat gitu kan. Nakut-nakutin orang bisa dulu lumayan. Kemudian khosatan fi hadha zaman alladhi yatayassarat wa kathurat fihi wasailu tab' wan nashr. Jadi khususnya di zaman sekarang, ini sekarang waktu itu ya, entah berapa tahun berapa waktu itu ini. Jadi telah dimudahkan dan banyak sekali sarana-sarana percetakan dan penerbitan buku-buku. Wa asbahat durun nashr ya, rumah-rumah penebar ilmu atau publishing ya, wa tauzi' distribusi kitab
tatanafasu, bahkan bersaing ya di antara mereka, makanya kitab menjadi murah-murah karena adanya persaingan. Fil musabaqah, dalam perlombaan ala muhawalati tasaddur, untuk upaya mengeluarkan fi bab tahqiq, dalam atau terdepan, ingin terdepan dalam bab tahqiq kitab. Tahqiq itu berarti penelitian terhadap satu kitab klasik ya, ditahqiq, diteliti ulang untuk dicetak. Tahqiq. Dan sebagian karya tulis orang-orang kuliah S1, S2, S3 itu mentahqiq kitab gitu. Jadi penelitiannya ke sana. Wa ikhrajil jadid, dan mengeluarkan dalam bentuk yang baru. Wa hadza walillahil hamdu wal minna, dan ini dan hanya milik Allah pujian dan anugerah. Min fadlillahi alal ilmi, di antara keutamaan Allah terhadap ilmu dan ahli ilmu dan penuntut ilmu. Labudda minal isyarah, maka harus ada isyarat ila anna ba'da ma yunsharu, kepada bahwa sebagian yang disebarkan dari kitab-kitab itu la yakhlu min khalalin, tidak kosong dari kekeliruan ya, atau kekurangan. Fihi, di dalamnya, bihasabil katib, sesuai dengan penulisnya atau pentahkiknya. Kadang pentahkiknya kurang maksimal, belum mumpuni gitu. Jadi kalau beli kitab harus tahu mana yang terbaik di antara cetakan-cetakan yang ada. Wa yakunu al-khalal ma'rufan. Jadi jadilah kekeliruan atau kekurangan itu ma'ruf inda masyayikh al-ilm, di kalangan syekh ilmu ya, wa tulabi, dan para penuntut ilmu, al-mutamakkinin, yang memang sudah kokoh ilmunya dalam menuntut ilmu. Dan ini saya rasakan dulu ketika di Yaman. Kami dulu di Yaman ada petugas khusus anak buahnya Syekh kami, Syekh Abdul Hasan Hafidhullah, itu Syekh Naif diantaranya. Itu ya pakar hadis, ini muridnya Syekh Naif ini sudah pakar hadis yang menjadi teman Syekh ketika membahas hadis misalnya. Itu kalau ada pameran kitab di Timur Tengah, sering ada pameran kitab internasional gitu, level ke Jakarta juga ada, tapi tidak sebanyak di Timur Tengah. Nah, saya waktu ke Yaman tahun 2004 waktu itu, pas kebetulan sampai di kota Son'a, pas di situ ada pameran kitab. Ya, biasanya sampai sebulan itu pameran. Nah, itu ada petugas dari markas Syekh Naif itu akan menyeleksi kitab-kitab, dan itu belanja dalam waktu sebulan itu. Jadi betul-betul dicek, diteliti, dibanding-bandingkan antar cetakan yang ada, antar penulis yang ada. Kitab yang sama, mungkin pentahkiknya beda, nah itu akan dibanding-bandingkan. Dan itu belanja untuk kebutuhan perpustakaan markas. Jadi begitu. Jadi ada orang yang memang pakar dalam hal itu ya, ahli dalam menyeleksi kitab-kitab yang ada yang disebarkan di kalangan masyarakat, di tengah masyarakat. Jadi kitab itu juga tidak sembarangan dalam membelinya. Kalau kita nggak tahu, tanya kepada ahlinya. Makanya saya kalau mau beli kitab kadang tanya kepada beliau, Syekh, yang kitab ini bagus, yang cetakan mana gitu, yang tahqiq siapa gitu. Jadi beliau akan tahu sekali dengan hal-hal seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Nah. Kita kan semua nikmat yang kita nikmati di muka bumi ini akan dihisap. Sumalatus alunna yauma izin anin naim. Nah, bagaimana dengan koleksi kitab tadi? Banyak yang sudah kita beli, ada orang banyak beli tapi belum bisa juga baca. Cuman dia berharap bisa baca. Apakah termasuk ya, itu juga nanti kitab yang sudah beli belum sempat terusi untuk membaca dapat hisap juga? Ya. Tsumalatus aluna yauma idzin anin naim. Kemudian benar-benar akan ditanya pada hari itu, hari kiamat, tentang nikmat-nikmat. Bagaimana dengan nikmat kitab? Sudah beli kitab, kalau enggak dibaca, apakah ini tanggung jawab juga nanti di hadapan Allah? Kembali ke niat tadi. Ya, jadi bisa. Orang beli kitab niatnya mungkin nanti untuk anak cucu, enggak masalah. Bisa. Karena dan bisa dikatakan hampir mustahil ya, seorang yang koleksi kitab sampai jadi perpustakaan pribadi, kemudian itu dibaca semua, hampir nggak ada orang begitu. Tapi apalagi kitab-kitab mutawalah ya, kitab-kitab yang berjilid-jilid, itu biasanya dibeli memang bukan untuk dibaca dari A sampai Z, bukan. Tapi untuk penelitian, misal mencari masalah apa, dicari di bagian yang memang dibutuhkan. Begitu, untuk pencarian, bukan untuk dibaca secara keseluruhan. Nah itu berarti kan dipakainya nggak semua dipakai, tergantung mana yang dibutuhkan saja gitu, nggak dibaca semuanya. Jadi
Mudah-mudahan ketika dia memang niatnya untuk dibaca baik sendiri ataupun keluarga ataupun masyarakat, bisa jadi dia beli biar nanti bisa menjadi perpustakaan. Sama seperti banyak ya perpustakaan di dunia ini yang tadinya itu koleksi pribadi. Jadi orang koleksi, kemudian meninggal yang koleksi itu. Dilanjutkan sama anak-anaknya mungkin sampai menjadi perpustakaan besar dan akhirnya diwakafkan untuk umat. Dan itu manfaat, ya, bermanfaat. Jadi selama kita membeli niatnya ingin dibaca baik diri maupun orang lain, insya Allah semua itu bagian dari mensyukuri nikmat. Jadi jangan takut untuk mengoleksi kitab. Ya, kalau niatnya cuma biar nakut-nakuti musuh gimana? Ya nggak cuma itu ya, harus ada niat dibaca ya, tetap dibaca. Cuma kan kemampuan baca tidak mungkin untuk membaca semuanya. Ya, setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membacanya. Ada niat untuk membacanya, ada semangat untuk membacanya. Kalau nggak ada koleksi sama sekali, berarti semangat membacanya pun hilang gitu kan. Setidaknya dengan adanya sarana, maka akan mudah untuk mengamalkan sesuatu ya. Sarana itu kan memudahkan. Mungkin sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.